Oke, sepertinya ini bakal menjadi video pertama gua di channel ini, namun bukan video pertama gua dalam membahas anime, karena di channel utama gua sebenarnya sudah membahas beberapa anime yang memiliki tema dan juga unsur barat seperti Star Wars Vision, Cyberpunk Edge Runner, dan juga Scott Pilgrim. Nah, video pertama gua di channel ini akan membahas salah satu anime dan sekaligus manga favorit gua yang berjudul Dandadan. Nah, gue yakin mayoritas dari kalian yang suka menonton anime ataupun selalu mengikuti berbagai macam budaya Jepang pastinya sudah sangat tidak asing lah dengan IP yang satu ini. Sejak awal kemunculannya pada tahun 2021 lalu, Dandadan sudah mendapatkan kepopuleran yang terbilang cukup besar. Hal ini pun menjadi semakin besar lagi ketika manga tersebut akhirnya mendapatkan adaptasi anime yang rilis pada tahun lalu dengan kualitas yang sangat-sangat memukau. Nah, pada video kali ini, gue nggak akan membahas seberapa baguskah anime ataupun manga Dandadan, melainkan gue ingin membahas mengenai cerita singkat bagaimana gue mengenal IP ini dan juga satu isu kecil yang sedikit gue permasalahkan. Nah, sedikit backstory, gue pribadi sudah mengenal Dandadan ketika manganya sendiri baru memasuki arc Evil Eye, yang mana untuk animenya sendiri, arc ini bakal diadaptasi di season keduanya nanti. Pada saat itu, manga Dandadan sedang cukup viral dikarenakan banyak orang yang merekomendasikan manga ini di berbagai macam sosial media terutama TikTok. Sejak gue pertama kali membaca manga ini, gue selalu menunggu chapter kelanjutannya dan manga ini pun menjadi salah satu manga yang selalu gue ikuti selain Nagatoro-san dan juga Boys Abyss. Nah, pada saat itu, gue gak pernah mengira kalau manga ini bakal bisa mendapatkan adaptasi anime. Karena melihat dari art style yang dimiliki olehnya, gue gak bisa memikirkan satupun studio anime yang bisa menghidupkan manga dengan art style yang seunik ini. Satu-satunya studio yang gue rasa memiliki potensi untuk mengadaptasi manga ini adalah Studio Trigger. Hal ini dikarenakan studio tersebut suka menghadirkan berbagai macam anime dengan visual dan juga desain karakter yang sangat unik. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, gue juga agak pesimis dengan studio ini karena seingat gue, studio ini udah jarang banget dalam mengadaptasi manga dan lebih sering membuat anime original. Nah, tapi ketika akhirnya diumumkan kalau manga ini bakal digarap oleh studio Science Saru, gue seketika langsung, lah iya ya, ada studio ini. Ini kan studio yang dulu kalau nggak salah mengadaptasi komik favorit gue, yaitu Scott Pilgrim. Mendengar pengumuman tersebut, gue langsung merasa lega dan gak begitu khawatir dengan adaptasi ini. Dan benar saja, anime Dandadan ternyata memiliki hasil yang sangat luar biasa dan bahkan melebihi ekspektasi banyak orang. Gue pun menjadi ikutan terkena hype dari anime ini dan mencoba untuk menunjukkan kepada teman-teman terdekat gue mengenai anime ataupun manga Dandadan. Nah, tapi disinilah gue menemukan satu isu kecil dari IP ini. Ketika gue berusaha untuk merekomendasikan Dandadan kepada teman-teman gue, pastinya mereka bakal bertanya balik, emangnya tuh manga atau anime menceritakan tentang apa sih? Tanpa pikir panjang, gue pun langsung menjelaskan premis yang ditawarkan oleh IP ini. Nah, jawaban dari mereka ini bisa dibilang cukup beragam. Ada yang langsung tertarik dan ingin segera melihatnya, namun ada juga yang langsung melihat gue dengan tatapan sinis dan berkata, itu cerita apa anjir, kok absurd banget? Nah, dari sinilah gue melihat bahwa ternyata tidak semua orang bisa tertarik dengan premis semacam ini. Nah, tapi masalahnya nggak sampai di situ saja. Ketika beberapa kenalan gue akhirnya menonton anime ataupun membaca manga Dandadan, ada juga yang memberikan respon, bro, gue kurang suka nih sama art style dari manga atau anime ini. Atau ada juga yang berkata, ah bro, gue udah males banget nih buat lanjutin nih anime atau manga, soalnya nih anime terlalu banyak fanservice-nya gitu. Nah, di momen inilah gue baru menyadari kalau Dandadan bukanlah anime atau manga yang bisa diterima oleh semua orang yang menonton ataupun membaca manga. Berbeda dengan anime-anime populer yang kita kenal sekarang ini seperti Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, ataupun Demon Slayer, semua IP tersebut terbilang cukup bisa diterima oleh banyak kalangan. Nah, kenapa demikian? Pertama, premis yang mereka tawarkan terbilang cukup simpel, namun sangat menarik dan terdengar nggak begitu aneh. Ya, kita ambil contoh lah gitu. Demon Slayer menceritakan seorang bocah yang ingin melindungi adiknya setelah keluarganya dibantai oleh seekor iblis. Ataupun Jujutsu Kaisen yang menceritakan seorang autor manga yang sangat membenci karakter OP yang ia ciptakan sendiri. Semua IP populer tersebut memiliki premis yang terdengar cukup menarik dan gak begitu aneh bagi banyak orang. Nah, beda halnya dengan Dandadan, di mana kita mungkin bakal merasa biasa saja dengan premis awalnya yang menceritakan dua orang bocah yang saling ingin membuktikan bahwa alien dan juga hantu itu ada. Nah, tapi setelah premis itu selesai, ceritanya pun segera berubah menjadi petualangan dalam mencari buah zakar yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Terdengar sangat aneh bukan? Ya, premis yang aneh ini jelas gak bisa dinikmati oleh semua kalangan. Nah, selain dari premis, isi konten yang dimiliki oleh IP ini pun juga terbilang gak begitu ramah.
Memang kalau kita membandingkan dengan IP-IP populer yang telah gue sebutkan sebelumnya, mereka semua memiliki konten yang cukup dewasa dengan menampilkan banyak sekali adegan kematian yang cukup sadis. Nah, sedangkan untuk Dandadan, mereka hampir gak memiliki konten seperti itu, namun lebih banyak menampilkan adegan yang sangat eksplisit, terutama dalam menampilkan aurat dalam wanita. Asalkan kalian tahu ya, gak semua orang yang menonton anime itu bisa menerima konten seperti ini. Ada banyak orang di luar sana yang lebih tolerir dengan anime yang memiliki adegan sadis ketimbang yang menampilkan adegan seksual. Mayoritas orang yang memiliki selera ini adalah para wanita ataupun wibu alim yang sangat anti dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Mungkin ada beberapa dari kalian yang terkejut dengan hal ini, tapi percayalah, ada kok wibu ataupun penonton anime yang gak suka dengan konten-konten tersebut. Dari sini gue bisa simpulkan bahwa Dandadan adalah anime atau manga yang hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Mungkin kalimat yang cocok untuk menggambarkan situasi ini adalah Dandadan adalah anime atau manga yang cocok untuk orang yang berbudaya atau biasa disebut sebagai culture people. Nah, dengan isu tersebut, apakah gue bakal menganggap bahwa Dandadan merupakan IP yang gak bagus? Oh, jelas tidak. Gue masih tetap menganggap kalau ini adalah manga dan anime terbaik yang pernah gue nikmati. Masalah ini hanya sedikit mempengaruhi kehidupan sosial gue, terutama terhadap orang-orang terdekat gue yang suka menonton anime, karena ternyata anime ini gak begitu cocok dengan mereka semua, dan maka dari itu, gue gak bisa membicarakan soal IP ini kepada mereka. Ya, bukanlah suatu masalah yang besar karena sekarang ini kita sudah memiliki internet dan gue masih bisa membicarakan soal anime ini dengan orang-orang di luar sana. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai anime atau manga Dandadan di kolom komentar di bawah. Apakah kalian merasa suka atau kalian merasa keberatan dengan konten seksual yang dihadirkan oleh anime atau manga tersebut? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!